warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Febriana, NIM 118266103. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kosmetika. Tugasnya yaitu mereview kosmetik, dan kosmetik yang saya pilih di sini yaitu Marina UV White and Body Lotion. Yang akan kita review pertama dari produk Marina UV White ini yaitu ini komposisinya. Komposisi itu terdiri dari ada 29 bahan. Yang pertama dari si komposisi ini ada aqua. Aqua itu fungsinya sebagai solvent. Terus yang kedua ada isopropil palmitat, gunanya sebagai emollient atau pelembab. Terus yang ketiga ada stearic acid atau asam stearat, gunanya sebagai fragrance, surfaktan, dan emulsifying. Yang keempat ada glycerin, fungsinya sebagai skin protection, solvent, atau humectant. Terus yang kelima ada dimethicone, fungsinya anti-foaming agent, skin protection, emollient, sama skin conditioning. Yang keenam ada dicapril ether, fungsinya sebagai emollient dan solvent. Terus yang ketujuh ada niacinamide atau vitamin B3, fungsinya itu sebagai anti-aging atau brightening, biar kelihatan putih gitu. Terus yang ke-8 ada tocopherol acetat atau vitamin E, fungsinya itu sebagai anti-aging, antioksidan, atau skin conditioning. Terus yang ke-9 ada hydrolyzed milk protein, fungsinya sebagai skin conditioning atau meningkatkan elastisitas kulit. Yang ke-10 ada hydrolyzed pear, yaitu fungsinya sebagai skin conditioning. Terus yang ke-11 ada marisal atau sea salt, garam laut, fungsinya untuk membantu detoksifikasi tubuh. Yang ke-12 ada octyl salicilat, fungsinya sebagai UV protection. Yang ke-13 ada butyl methoxydibenzoylmatan, gunanya sebagai UV protection atau UV absorber atau UV filter. Yang ke-14 ada titanium dioxide, fungsinya sebagai sunscreen agent atau UV absorber. Yang ke-15 ada cetyl alcohol, fungsinya sebagai emulsion stabilizing, viscosity controlling, dan emollient. Yang ke-6 ada parfum, yaitu sebagai pewanginya. Terus yang ke-17 ada carbomer. Carbomer ini fungsinya sebagai emollient stabilizing, gel foaming, dan viscosity controlling. Yang ke-18 ada glyceril stearat, fungsi sebagai emollient. Yang ke-19 ada santan gum, fungsinya sebagai binding agent, skin conditioning, emulsi stabilizing. Yang ke-20 ada PEG status stearat sebagai surfaktan. Yang ke-21 ada disodium EDTA, fungsinya sebagai viscosity controlling. Yang ke-22 ada phenoxyethanol, fungsinya sebagai preservatif atau fragrance. Terus yang ke-23 ada talcum, fungsinya agar tidak mudah tercuci. Terus yang ke-24 ada mica, fungsinya itu untuk memberi efek sparkling dan glowing. Yang ke-25 ada metilparaben, yaitu pengawet atau preservatif. Yang ke-26 ada propilparaben, yaitu fungsinya sebagai pengawet.
fragrance, preservatif, perfuming. Terus yang ke-27 ada BHT, fungsinya sebagai antioksidan. Yang ke-28 ada potassium hydroxide, yaitu sebagai pH adjuster atau buffering agent. Yang terakhir ada sodium hydroxide, yaitu sebagai denaturan, pH adjuster sama buffering agent. Terus si Marina UV White ini kegunaannya itu sebagai untuk melindungi kulit supaya tetap halus dan lembut. Terus di sini juga dia bilangnya, ini kan yang Marina UV White yang Hide and Glow. Terus gunanya di sini bilangnya untuk kulit tampak lebih putih merata, sehat bersinar dan terlindungi. Fungsinya. Setelah kita bahas komposisinya, kegunaan-kegunaan dari komposisinya sama indikasi si Marina ini, sebalik ini. Sekarang kita bahas mekanismenya. Jadi kan kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang paling atas itu dia ada epidermis, yang di tengah itu ada dermis, dan yang paling bawah itu ada hipodermis. Terus lapisan kulit kita ini kan tipis, fungsinya itu kan melindungi untuk melindungi dari faktor-faktor luar. Terus tadi kan di komposisinya ada yang sebagai emolian. Nah, emolian itu berfungsi sebagai pelembab karena kemampuannya membentuk lapisan pada permukaan kulit atau stratum corneum, dan beraksi sebagai pelumas atau pelicin atau lubrikan. Dan bisa juga dia untuk mengurangi kulit yang bersisik dan memperbaiki permukaan kulit, penampilan kulitnya diperbaiki. Tadi juga ada yang sebagai humektan, gliserin kan sebagai humektan ya. Jadi humektan itu berfungsi untuk meningkatkan kandungan air pada permukaan kulit terluar. Tujuannya untuk melembabkan kulit, bersifat higroskopis, menghambat terjadinya penguapan, terus sama menghambat terjadinya penguapan air pada permukaan kulit. Jadi mekanisme si Marina ini yaitu melindungi kulit terluar atau lapisan terluar itu yang kelihatan ini, melindungi si permukaan kulitnya dari sinar faktor-faktor luar, dari sinar UV, terus menjaga kelembapan kulit gitu. Dan penggunaannya itu sehabis mandi setiap hari. Jadi kalau rutin makanya langsung kayak glowing gitu kulitnya gitu. Setelah kita tahu mekanismenya, sekarang kita ke regulasinya atau izin edar BPOM. Di sini sih ada nomor BPOM-nya. Nanti nomor BPOM-nya di sini deh ditampilin. Terus cara kita tahu dia itu izin edarnya resmi dari BPOM atau enggak, kita bisa cek di website si BPOM, namanya cekbpom.pom.go.id. Terus kita bisa masukin di situ nomor registrasinya atau nama produknya. Nah, nanti bisa deh keluar. Nah, sebagai contohnya tuh ya ini ya, kita coba dicari di cek BPOM-nya itu. Terus setelah dicari, terus kan kita masukin tuh nomor registrasinya. Setelah masukin nomor registrasinya langsung klik enter atau cari gitu. Terus keluarlah tampilan kayak gini. Di situ terdapat ada nomor registrasinya, terus tanggal terbitnya, nama produknya, sama dia diproduksi di mana, terus sama yang daftarin itu dari PT mana, distributornya di mana, itu kelihatan.
Setelah kita tahu regulasinya melalui cek bepom.go.id itu, kemudian kita akan bahas kemasannya. Di sini menurut buku yang saya baca, ini bukunya. Jadi kemasan untuk produk kosmetik itu harus memperhatikan fungsi utamanya, yaitu memberikan kemasan yang baik pada formulasi kosmetik, terus mencegah agar tidak cacat produknya selama transportasi dan penyimpanan, terus melindungi formula dari degradasi atau penguraian, membantu untuk peracikan produk, terus menyediakan informasi tentang produk, yang terakhir membantu meningkatkan komersial dari produk. Terus menurut peraturan BPOM nomor HK 03.12.3.12.10.456 tahun 2010 tentang persyaratan penandaan. Kemasannya itu harus ada informasi lengkap, dan di sini lengkap banget informasinya. Dari sini ada nama produknya, lalu cara penggunaannya ada di sini, cara pakai, terus peringatan. Ada kok di sini peringatannya: bila terjadi iritasi, hentikan pemakaian, segera konsultasi ke dokter. Setelah itu lagi kegunaannya ada di sini, yang tadi yang untuk kulit tampak lebih putih, merata, serta bersinar dan terlindungi. Kemudian komposisinya yang tadi kita bahas, ini di bawah sini ada komposisinya. Setelah itu nama dan negara produsen, di bawah sini ya di sini lah pokoknya ada nama produksinya. Terus nomor batch ada di bawah sini, nomor batchnya, terus expirednya juga ada, ukurannya, berat bersihnya ada di sini. Ini yang 185 ml. Dan yang terakhir ada hasil pengujiannya. Di sini ada tulisannya: teruji klinis oleh dermatologis membuat kulit tampak lebih putih merata. Jadi ini kemasannya udah sesuai dengan peraturan dari BPOM ya. Jadi udah oke. Oke, sekian video review kosmetik si Marina UV White Health and Glow. Selesai. Oh ya, sebelum ditutup, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam menyampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.